Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nuraini, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya dari SMPN 1 Atap 1 Cikalentang. Hari ini saya bersama dua rekan saya yang akan menemani saya melakukan praktik coaching. Di sebelah kanan saya Perkenalkan, saya Yaya Muplihah dari SMP Negeri 1 Singaparna. dan di sebelah kiri saya Nenggraini, CGP Angkatan 6 dari SDN Gede Kabupaten Tasikmalaya. Oke, semangat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Yan. Alhamdulillah sangat sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan persiapan coachingnya, Bu? Insyaallah Bu, saya sudah siap ya, untuk persiapan coaching ini, di mana saya menggunakan alur tirta seperti itu. Alhamdulillah ya sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian mungkin harus diingat juga kompetensi inti dari coaching itu, Bu. Pasti Bu ya, ada 3 ya, Iya. present, kemudian mendengarkan dengan baik, bahkan dengan hati, kemudian termasuk menggunakan pertanyaan berbobot. Iya. Baik, silakan dimulai, Bu, proses coachingnya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Hen, bagaimana kabarnya nih hari ini? Ya, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah kondisi saya saat ini adalah sehat walafiat. Alhamdulillah, amin Bu ya. Sepertinya ada hal yang ingin Ibu sampaikan ya kepada saya. Apa Bu ya? Ibu mau curhat sama saya Bu. Kira-kira apa Bu? Iya, betul sekali Bu. Baru-baru ini kan ada program pemerintah nih Iya. terkait dengan PMM. Nah, kebetulan guru-guru di wilayah saya itu hampir 90% belum login. Oke, Artinya oke. memang belum Oke. menggunakan platform Merdeka Belajar. Oke. Jadi Bu, apa tujuan dari obrolan kita ini? Maksudnya apa Ibu? Oke. Yang akan diperoleh dari percakapan hari ini? Gitu. Iya, saya berharap dari percakapan saya dengan Ibu, saya mendapatkan ide atau solusi atau strategi terkait dengan kendala terhadap penerapan PMM di kalangan guru-guru di wilayah saya. Bisa diceritakan apa Bu kendalanya yang Ibu alami terkait PNM itu? Iya, memang ada 5 kendala. Yang pertama adalah memang ini adalah sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah sebagian guru, bahkan banyak guru yang memang tidak atau belum terbiasa dengan hal-hal yang berbau teknologi. Betul sekali. Iya. Kemudian pemahaman terkait Merdeka Belajar ini masih kurang karena ini sesuatu yang baru. Kemudian waktu yang memang susah untuk mengaplikasikan atau mempelajari PMM, dan motivasi intrinsik atau internal yang ada pada guru-guru tersebut, sehingga ini menjadi kendala dalam akses PMM. Kemudian apa pengaruh PNM terhadap para guru ya dan pelajaran di sekolah itu? Apa pengaruhnya? Iya, tentunya Bu, karena PMM ini sangat berpengaruh karena di dalam PMM tersebut ada berbagi praktik. Jadi guru-guru bisa melihat atau mempelajari bahan-bahan yang memang nanti kedepannya untuk perbaikan belajar ya. Nah, kemudian di dalam PMM ini juga sudah mengacu kepada profil pelajar profil Pancasila. Betul ya Bu ya, bahwa memang kita ya di sekolah sebagai guru memang harus selalu mengikuti ya Bu ya terhadap Iya. program pemerintah yang ada gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian apa ya bagaimana atau sejauh mana penggunaan PMM di kalangan guru-guru? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa memang sebagian besar guru-guru ini belum paham, kemudian belum login PMM, sehingga memang seringkali ketika para kepala sekolah ataupun pengawas sekolah berada dalam suatu agenda rapat ini, para pejabat dinas ini menekankan bahwa ayo guru-guru harus login terhadap PMM. Oke, kalau begitu langkah atau strategi apa yang akan Ibu ambil ya untuk masalah ini? Oke, kebetulan posisi saya saat ini sebagai ketua komunitas gitu praktisi, ya, Bu? ya, saya terpilih sebagai ketua KKG yang
memiliki peran dan berkewajiban untuk menggiring guru-guru di wilayah saya ini untuk bergerak, ya, terutama dalam hal PMM ini, karena salah satu program pemerintah itu adalah guru-guru bisa merealisasikan profil belajar Pancasila. Jadi, iya, rencana saya adalah saya membuat program, memang sudah terbuatkan program KKB-nya. Kemudian di dalam program tersebut ada materi-materi terkait PMM itu. Kemudian yang kedua, saya menuntut untuk pada saat itu juga praktek, karena guru-guru kalau tidak praktek ini sulit. Betul. Kalau kita ayo kerjakan, ternyata kan tidak mengerjakan. Jadi saya akan memandu dengan bantuan proyektor nanti. Jadi semua guru membawa perangkat laptop ataupun handphone yang sudah terunduh aplikasi PMM-nya. Jadi saya akan pandu sedikit demi sedikit, minimal mereka sudah login. Luar biasa Bu ya. Nah, kemudian adakah skala prioritas ya yang akan Ibu lakukan? Ya, skala prioritas saat ini adalah guru-guru login aja. Gitu. Kalau sudah login, berarti kedepannya saya harus membuat lagi program untuk tindak lanjut dari penggunaan PMM ini. Berarti kan yang penting sekarang login dulu ya. 100% guru-guru login Itu adalah skala prioritasnya Bu ya. Nah, kemudian apa ukuran keberhasilan dari aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Oke, nanti saya akan membuat Google Form, di mana Google Form ini adalah sebagai tolak ukur saya bisa mengecek siapa yang memang aktif, guru mana yang aktif. Jika memang ada guru yang belum aktif, saya motivasi terus dan saya akan memberikan bimbingan secara personal. Berarti dengan membuat Google Form ya Bu ya? Iya, itu bisa melihat sejauh mana guru-guru di wilayah KKB saya ini bergerak di PMM. Luar biasa Bu. Nah, sekarang bagaimana mengenai jangka waktunya? Apakah ada rentang pengerjaannya atau batasnya bagaimana Bu itu? Iya, dari tiap topik itu kan ada pengerjaan. Saya KKB itu 2 minggu sekali. Jadi ketika kita bertemu di minggu kedua, ada tagihan-tagihan atau kesepakatan, kita kesepakatan bahwa ini PMM topik 1 ini mau sampai hari apa. Kemudian saya cek melalui Google Form itu saya bisa melihat gitu. Berarti ya ada deadline ya? Ada deadline sesuai dengan kesepakatan yang kita buat gitu. Jadi tidak sepihak saya yang menentukan tugasnya, tapi kesepakatan atau keinginan mereka terhadap tugas yang akan saya berikan nanti. Oke, nah sekarang bagaimana jika di perjalanan ada kendala Bu dalam melaksanakan aksinya tersebut? Ya, ada kendala tentu ya? Setiap program apapun kendala pasti ada, pasti muncul. Mungkin saya akan semaksimal mungkin dengan cara selalu komunikatif terhadap rekan-rekan guru, kemudian proaktif jika memang ada guru yang terkendala terkait teknis atau dalam pengerjaan dan sebagainya. Hebat ya, ini Ibu sebagai motor Ibu ya, motor penggerak rekan-rekan Ibu ya dalam PMM ini. Iya, karena saya punya kewajiban, saya ketua harus luar biasa Ibu. Iya. Oke, nah apa sekarang komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan? Oke, saya akan berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa supaya target aksi nyata saya tercapai. Komitmen saya itu ya. Nah, kemudian ada nggak yang bisa membantu Ibu ya dalam menjaga komitmen Ibu ini? Oke, tentunya saya nanti komunikasi dengan para kepala sekolah untuk mendorong guru-guru di sekolahnya masing-masing, karena dengan motivasi dari kepala sekolah atau bukan intervensi tapi dorongan, pasti guru tersebut akan termotivasi dan ingin mengerjakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Betul Bu, karena kan memang kan kepala sebagai leadernya ya yang memang punya kewenangan untuk memberikan yang namanya instruksi ya Bu ya. Nah, kemudian saya juga tentunya berkomunikasi atau berkolaborasi atau menjalin komunikasi secara intens dengan pengawas sekolah, sehingga dikala ada pembinaan itu
nanti dikuatkan lagi apa yang saya programkan. Oke Bu, luar biasa ya Bu ya. Baik. Nah, untuk ide aksi nyata ini mudah-mudahan ya rencana Ibu berhasil, kemudian segala kendalanya dapat terselesaikan. Jadi Bu, intinya saya percaya bahwa Ibu bisa menyelesaikan solusi dari masalah-masalah Ibu ya. Ini terbukti dari apa yang Ibu sampaikan dalam rencana barusan Ibu ya. Insya Allah. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita benar, ya. betul sekali ya. ya. Saya ini diperlancar. Oke. Bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita kali ini? Apa yang bisa Ibu simpulkan? Alhamdulillah dengan proses coaching ini pola pikir saya menjadi berkembang lagi, sehingga saya mendapatkan ide-ide atau strategi-strategi atas masalah yang muncul pada diri saya. Oke. Termasuk saya pun Bu bisa ada ilmu dari Ibu ya, buat saya juga ya. Nah, terima kasih sudah mengajak saya untuk menjadi coach Ibu, supaya Ibu tetap semangat ya untuk nanti melaksanakan aksi nyatanya Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik Bu Dewi, alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Saya sudah mengobservasi, memperhatikan dari awal sampai akhir. Saya mengambil kesimpulan bahwa proses coaching ini sudah melalui alur kita, mulai dari tujuan coaching, kemudian identifikasi masalah yang dialami oleh coaching, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan oleh coaching sudah tersampaikan di situ. Kemudian kompetensi inti sudah Ibu mempertanyakan dengan mengarahkan coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu menyimak apa yang disampaikan coach dengan baik, kemudian coach dan coach keduanya sudah fokus ya, vision gitu ya terhadap proses coaching ini. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Mudah-mudahan proses coaching ini Amin. Coaching ini bisa diterapkan dalam keseharian. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Yeyen, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Ibu, apakah Ibu sudah siap dengan proses coaching hari ini? Insya Allah Bu, saya sudah mempersiapkannya. Alur yang akan digunakan adalah alur Tirta. Oke, Ibu baik. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Ibu Dewi? Oh iya, saya berharap seluruh kompetensi inti bisa sampai di coaching ini. Oke, bagus. Ibu selamat bertugas, mudah-mudahan diberi kelancaran Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Del? Baik Bu, alhamdulillah. Iya, kemarin ada mau diobrolkan Bu. Benar Bu. Maaf Ibu ya, Ibu nunggu lama ya barusan. Enggak apa-apa, saya tahu Ibu ada di kelas. Benar Bu, 6 jam barusan Bu. Iya. Tidak apa. Kenapa terlihat mukanya seperti itu? Ini Bu, di kelas setiap saya mengajar itu siswa kok anak-anak itu seperti nggak memperhatikan itu apa yang saya ajarkan. Mereka banyak ngobrol, kemudian juga banyak bercanda. Jadi saya ini seolah dianggap tidak ada Bu. Itu Memangnya bagaimana tingkah mereka Bu? ya mengobrol, kemudian sampai lempar-lempar benda. Jadi seolah saya itu tidak hadir dalam kelas itu Bu. Oh, jadi Ibu sedang mengalami kesulitan itu ya mengelola anak-anak di kelas gitu. Betul Bu, seperti itu. Bahkan kemarin kan kita ada supervisi ya Bu ya, kepala sekolah. Sama juga mereka seperti itu. Dan yang menjadi bahan kembali kepala sekolah juga tentang itu Bu, katanya saya memang tidak bisa mengelola kelas Bu, seperti itu. Kemudian apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Ya pastinya saya bisa dapat solusi Bu dari masalah ini, biar saya nanti bisa mengkondisikan kelas. Oh iya, kita berdiskusi saja ya Bu ya. Iya. Kalau begitu menurut Ibu apa yang membuat anak-anak itu bertingkah seperti itu Bu? Gini Bu, teman-teman saya banyak merenung Bu. Saya sadar bahwa saya dalam mengajar memang tidak menyenangkan Bu ya. Jujur saya selama ini banyak menggunakan metode ceramah Bu, dan mungkin
ini salah satu faktor sehingga mereka seenaknya sama saya gitu Bu. Oh, jadi itu faktor yang menyebabkan ibu tidak menarik dalam Iya, Bu. pembelajaran. Oh iya. Kemudian menurut ibu apa yang akan ibu lakukan ke depannya dalam mengelola kelas ini agar anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak bertingkah seperti itu lagi, Bu? Ini Bu, saya akan ini yang pertama mungkin saya akan akan mengkondisikan atau meletakkan kebutuhan belajar anak-anak itu ya. Kemudian juga saya akan menciptakan ya pembelajaran yang memang menyenangkan, itu baik pendekatan, kemudian metode, teknik atau mungkin gaya belajar saya ya yang tadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anakku. Seperti itu. Benar sekali Bu Dewi. Saya setuju dengan rencana yang akan ibu lakukan. Memang pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kesiapan mereka belajar, sehingga mereka dapat belajar mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Bu. Menurut ibu dalam media pembelajaran bagaimana? Iya Bu, termasuk itu juga ya. Media yang saya gunakan memang kemarin saya juga mengakui ya. Jadi saya jarang sekali menggunakan IT Bu ya, makanya mungkin sekarang ya nanti saya akan berusaha untuk menggunakan IT, di mana saya akan menyiapkan media yang memang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, seperti misalnya anak yang memang gaya belajarnya visual, kemudian auditori, terus juga mungkin saya harus memasang berbagai Bu ya di kelas buat anak-anak yang memang punya gaya belajar yang kinestetik. Oh iya, ya menarik sekali apa yang ibu sampaikan. Apa masih ada lagi selain itu yang bisa ibu lakukan? Oh iya Bu, ini lupa. Mungkin sebelumnya saya harus buat keyakinan kelas Bu dengan anak-anak ya, supaya mereka nanti tidak akan ngobrol lagi atau kalau memang sudah kami buat ya dalam kelas. Keyakinan kelas ya Bu. Subhanallah, luar biasa apa yang ibu rencanakan ya untuk menyelesaikan masalah yang ibu hadapi. Sekarang kalau diskalakan ya Bu, dari 1 sampai 10, rencana yang ibu susun itu ada di skala berapa Bu? Kalau sekarang Bu, mungkin Bu 5 ya, soalnya masih banyak yang saya harus persiapkan dan ya, jadi mungkin di 5 lah Bu ya. Ya, mudah-mudahan nanti akhirnya di 10 ya Bu ya. Amin Bu. Iya. Siapa yang bisa membantu ibu mungkin untuk rencana ibu? Pastinya yang pasti diri saya sendiri ya, Iya. yang memang harus maksimal ya berusaha. Iya. Yang pastinya juga teman-teman Bu, rekan-rekan kita termasuk ibu ya, yang paling utama pastinya nanti akan saya libatkan untuk utama membantu saya gitu ya. Oh iya, insya Allah ya Bu, kita sama-sama untuk memperbaiki. Kemudian komitmen ibu dari rencana yang aksi yang akan ibu lakukan? Yang pastinya saya akan melaksanakan apa yang telah saya rencanakan ya dengan semaksimal mungkin ya, biar nanti masalah-masalah saya bisa terselesaikan, sehingga anak bisa menghargai saya ya, karena selama ini seolah tidak menghargai diri saya seperti itu. Kemudian siapa orang yang bisa membantu komitmen ibu ini gitu? Rekan-rekan saya Bu. Oh, rekan juga saya. termasuk ibu, bahkan diri saya sendiri ya, mereka mungkin bisa mengingatkan saya. Oh iya, siap ya Bu ya. Luar biasa obrolan kita hari ini. Mungkin ibu dapat menyimpulkan obrolan kita hari ini, kesimpulan dari baik. Dari proses obrolan kita ini, saya menyimpulkan bahwanya saya harus merubah pertama dari cara mengajar saya, yang itu diawali dengan saya membuat keyakinan kelas ya dengan anak-anak. Kemudian tadi menerapkan yang namanya pembelajaran berdigitalisasi, di mana di sana pertama harus memetakan dulu kebutuhan belajar siswa, kemudian media pembelajaran yang memang harus mengcover semua kebutuhan belajar murid. Kemudian termasuk juga saya nanti akan menyelipkan berbagai speaking ya, biar suasana belajar bisa lebih hidup dan lebih menyenangkan siswa.
Ya, baik sekali rencana dari Ibu Dewi. Mudah-mudahan semua rencana Amin, dari Bu. Ibu Dewi Amin. terlaksana dengan baik ya Bu. Kemudian mungkin kita bertemu lagi di kemudian hari, mudah-mudahan nanti. Pasti Bu, ya, tentunya ya. ya. Saya berharapkan nanti kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya setelah rencana Ibu terlaksana mungkin nanti kita Terima kasih bertemu Bu ya lagi. untuk waktunya Iya. yang telah Ibu luangkan untuk saya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Hendy, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ya. Apa yang sudah disiapkan dari proses coaching ini yang akan dilaksanakan oleh Ibu? Baik, alhamdulillah saya sudah menyiapkan rangkaian proses coaching ini mulai dari menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur kita. Oke, lalu potensi inti apa yang akan menjadi fokus Ibu dalam proses ini? Ya, dalam proses ini saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti. Yang pertama adalah presence, kemudian yang kedua adalah proses mendengarkan yang baik dengan rasa, kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi ya ketiga-tiganya ya dari Iya. KI tersebut. Nah sekarang apa indikator ketercapaian yang akan dilaksanakan dalam proses coaching ini? Oke, indikator ketercapaiannya adalah saya berhasil menggali solusi-solusi dari permasalahan yang muncul dari coaching yang akan saya coach. Oke. Baiklah Bu, semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya, selamat melaksanakan tugas. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.